A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beli markisa dari pelosok desa. Bisa karena biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kadang kita melihat seseorang itu dia kayaknya bahagia. Dari raut wajahnya, dari penampilannya, dia adalah orang yang kaya. Tapi itu casingnya, dalamnya belum tentu seperti itu. Karena banyak orang yang terlihatnya perlente, penuh dengan kebahagiaan dari tampilannya, tapi isinya bobrok. Isinya justru dia sedang berduka, dia sedang banyak hutang. Terlihatnya orang kaya, padahal dia tuh kaya dengan hutang. Ada orang kayaknya bersabar banget, sejatinya dia tuh sedang menahan perih. Ada orang yang terlihat begitu mempesona, padahal di dalamnya itu penuh dengan hal-hal yang negatif. Teman-temanku yang dirahmati Allah SWT, ini adalah apa yang biasa kita lihat, dan kita lebih sering melihat casingnya. Sama kayak teman-teman lagi milih HP, milih mobil, milih rumah, bahkan milih jodoh pun yang dilihat apa? Casingnya, luarnya dulu. Karena memang ya kita harus akui teman-teman, kita ini orang yang hanya bisa menilai dari tampilan luar. Isinya kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Tapi dari tampilan luar itu akan menunjukkan sesuatu yang ada di dalamnya. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bahasa Agim adalah teko itu tidak akan sama dengan isinya. Luarnya mungkin teko ya, tapi dalamnya bisa kopi, bisa bisa susu, bisa juga marimas. Luarnya teko, tapi dalamnya berbeda-beda. Dan ini bagian daripada attitude atau ucapan seseorang yang akan mewarnai apa itu dirinya. Kita bisa melihat orang itu bijak, itu adalah dari kata-katanya. Orang itu baik dari perbuatannya. Orang itu dermawan dari sedekahnya. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bisa menjadi baik, untuk bisa menjadi bahagia yang sesungguhnya, memang butuh yang namanya paksaan. Makanya di awal, bisa karena biasa. Ini udah bukan hal-hal yang baru kita dengar. Orang bisa karena biasa. Dia biasa dipaksa dari kecil. Hidupnya miskin. Harus pergi ke gunung, mencari kayu bakar. Kemudian dijual ke pasar. Baru dia bisa membeli sesuap nasi. Ini adalah bagian daripada proses untuk apa? Menghadirkan kebahagiaan maupun kemandirian. Dan itu juga harus kita latih. Kita mungkin untuk belajar sulit banget, kita lebih senang main, kalau anak-anak lebih senang main game dibanding belajar. Kita lebih senang ngabring, kalau bahasa Sunda bilang, namanya jalan-jalan, dibanding kita duduk di perpustakaan, membaca buku, membuka literasi dan seterusnya. Tapi untuk bisa menjadi bahagia, untuk bisa menjadi orang yang berilmu, itu harus yang namanya dipaksa. Saya waktu kecil dipaksa sama ibu saya harus nulis, supaya tulisannya bagus. Ya, nurut ke ibu. Dengan lampu patromak, malam-malam tetap nulis, kemudian belajar. Ini bagian daripada pembiasaan, dipaksa sama orang tua. Dan alhamdulillah hari ini sebuah pelajaran bahwa ternyata dulu orang tua itu benar-benar sayang dengan kita. Bukan namanya benci. Meskipun paksaannya dulu kita membencinya. Saya dimasukin ke pesantren waktu masih kecil, kelas 1 SD. Dulu masih meronta hampir sebulan, pengen balik dari pesantren. Kenapa? Gak betah. Tapi hari ini saya bersyukur, alhamdulillah, orang tua dulu masukin saya ke pesantren. Meskipun memang dasarnya saya nakal di rumah. Orang tua sampai, aduh ya Allah, tiap hari orang nangis ngadu ke rumah.
Anaknya nangis. Kenapa? Sama si Nasrul. Ya Allah, viral namanya. Kenapa? Kenakalan. Sehingga orang tua mungkin sewot kalau hari ini. Maka dimasukkanlah ke yang namanya bengkel manusia, yaitu pesantren. Tapi ya sekarang alhamdulillah bersyukur saya karena dengan dasar nakal dimasukkannya ke pesantren. Untung bukan ke rehabilitasi. Hari ini kan banyak ke pesantren rehabilitasi apa? Narkoba dan seterusnya yang hari ini dilarang. Bahkan ketergantungan. Saya alhamdulillah bersyukur. Sekali lagi dulu mah muak, marah sama orang tua, tapi hari ini saya bersyukur alhamdulillah. Dan itu kan dipaksa teman-teman. Paksaan itu memang untuk membiasakan. Alhamdulillah meskipun kerja kemana saja, kalau udah dengar azan pergi ke masjid. Kalau udah dengar azan pengen siap-siap, kan beda. Kalau nggak terbiasa azan biasa aja lah, masuk telinga kanan keluar telinga kiri, selesai. Tapi karena pembiasaan itu yang menjadi kebiasaan kebaik. Dan segala sesuatu teman-teman yang namanya belajar maupun bersedekah, beribadah, tersenyum, bahagia, perlu pembiasaan, dan pembiasaan itu dilakukan dengan dipaksa. Mudah-mudahan hari ini kita bisa membiasakan diri dengan hal-hal yang baik. Kita paksa kalau belum biasa, supaya apa? Itu menjadi karakter kita. Ketika berucap kita masih kasar, kita upayakan berkata yang baik. Berkata yang baik-baik, sehingga nanti yang refleks itu adalah hal-hal yang baik. Mudah-mudahan itu yang terjadi juga di negeri kita teman-teman. Karena kita hari ini sedang pemilihan presiden, dan kita harus melawan arus yang tadinya curang demi kecurangan berlalu dari tahun ke tahun. Bahkan kalau kata para pengamat, tahun ini kecurangannya benar-benar lebih terorganisir, sangat masif, dan itu perlu dilawan. Kalau tidak dipaksa untuk melawan itu, maka kita akan terus begitu sampai kapanpun. Oleh karenanya kita berdoa mudah-mudahan calon pemimpin yang hari ini ada 3 Allah pilihkan pemimpin yang benar-benar ia sekali lagi berjuang untuk rakyat, bukan untuk komunitasnya atau bahkan untuk dirinya, tapi untuk kesejahteraan dan kebaikan untuk negara kita tercinta. Barakallahu fikum, kurang dan lebih yang mau dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.